Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur wonten ngarsa Allah Ta'ala ingkang sampun paring kathah kanikmatan. Monggo sedaya ingkang putus nikmatipun Allah kita syukuri, baik wonten ing manah, wonten ing lesan ugi wonten ing perilaku atau perbuatan lampah kula kalih panjenengan sedaya. Mugi kula kalih panjenengan mugi kita sedaya dipun serat dados tiang-tiang ingkang tansah syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam mugi tansah katur dumateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah hasanah kita, teladan kita ingkang kita bekteni napa ingkang dados pangandikanipun, tumindakipun, ketetapan-ketetapanipun, termasuk anakipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kula kalih panjenengan dipun paringi kegiatan saged nglampahi napa ingkang dados sunahipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo saderengipun kawiwitan kula dherekaken panjenengan nyuwun wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala lumantar suratul Fatihah. Mugi Allah Subhanahu wa taala paring ridho dumateng kula kalih panjenengan. Amin. La hadhihi niyya wa kulli niyatin shalihah. Naftatihu darsana hadzal yaum al-mubarak bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Katosipun kita sampun dumugi ayat 228. Kula waos panjenengan pirsani ayat 228 saking surah Al-Baqarah. Kula waos nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billah billahi wal yaumil akhir wa bu'ulatihinna haqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna darajah wallahu azizun hakim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu
mimma ataitumuna syai'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكي زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nuru basarina wa jala'u min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil imani wal islam waj'alna min ahlil Qur'an wa ahli syafa'atil Qur'an wa ahlika ya Rahman wa ahli syafa'ati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 228 ini petunjuk keterangan lebih lanjut saking ayat 227 ingkang menawi wonten permasalahan dalam keluarga yang sudah tidak bisa lagi diuraikan, yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Oke. Mila ngendikanipun Allah wonten ing 227 niku wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Ketika sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sudah tidak mungkin diuraikan lagi permasalahannya, kecuali harus berpisah dalam arti talak, cerai, mila Allah subhanahu wa ta'ala moho mireng, sami'un, moho mireng, alimun, moho mangertosi. Nah, ketika terjadi perceraian, karena sudah tidak bisa lagi disatukan, atau karena lukanya sudah terlalu dalam sehingga sudah tidak bisa lagi utuh, maka di sini ketika talak, maka di sini kalau wanita namanya al-mutallaqat, yang tertalak, wanita-wanita yang tertalak. Al-mutallaqat adalah wanita-wanita yang ditalak. Yatarabbasna, mereka itu nunggu bi'anfusina, untuk dirinya, salasata quru, 3 quru. Quru niku adalah 3 kali haid, 3 kali suci. Haid kan pangapunten 3 kali. Nah, setelah suci itu 3 kali suci, maka di sini tuhur, 3 kali suci. Mila menawi wonten penganten calone niku piantun estri kok
nyuwun pangapunten tertalak dalam arti cerai, maka di sana ada aturan nopo nunggu sampai 3 kali suci. Untuk apa 3 kali suci itu? Untuk mengetahui bahwasanya dalam rahimnya itu benar-benar tidak ada sisa dari sang suami. Maksudnya, kersane betul-betul steril yang namanya rahim. Sehingga sudah tidak ada lagi benih dari sang suami yang menalaknya atau yang menceraikannya. Al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kenapa kok yang dipakai quru? Maka di sini antara wanita satu dengan wanita yang lain itu berbeda. Karena hitungannya haid suci. Ketika haid setelah itu kan suci kan? Maka bisa ditanyakan. Dengan terakhir haid tanggal berapa? Nah, setelah itu baru dihitung, dilihat 3 kali suci. Nah, kalau sudah 3 kali suci, ya sudah aturannya begitu. Maka ayat selanjutnya, wala yahillu, maka tidak halal. Lahunna kagem sinten wanita-wanita al-mutallaqat, wanita-wanita yang tertalak atau yang diceraikan. Ayat tumna mereka itu menyembunyikan ma khalaqallahu apa-apa khalaqa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Fi arhamihinna dalam rahim-rahim mereka. Hunna maksudnya kembali kepada al-mutallaqat. In kunna jikalau mereka maksudnya al-mutallaqat yu'minna beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir termasuk kepada hari-hari akhir. Nah, wa bu'ulatuhunna bu'ulah niku adalah azwajuhunna. Artinya pasangan mereka, pasangannya sinten orang-orang yang terceraikan atau ibu-ibu yang diceraikan atau wanita-wanita yang diceraikan. Maksudnya adalah suami. Ahakku lebih berhak. Biraddihinna untuk merujuki mereka fidzalika dalam masa-masa mulai dari pertama sampai yang ketiga quru. In arodu jika mereka, maksudnya mereka di sini adalah sang suami dan sang istri itu menginginkan menginginkan atau menghendaki ngersake islah niku memperbaiki. Nggih, mangke kula terangaken lebih lanjut. Walahunna tan kagem mbak-mbak, bu-ibu ingkang tertalak mithlul ladzi alaihin nabil ma'ruf, mempunyai nopo hak yang ingkang nopo ingkang seimbang kalih kewajibanipun piyambake dengan cara yang makruh. Walir rijali lan kagem bapak-bapak para suami
alaihinna mempunyai derajat alaihinna atas wanita-wanita yang tertalak taqwau derajat itu derajat yang mungkin lebih tinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, hakim, maha bijaksana. Ini mulai, terus kagem wanita, jadi ketika satu permasalahan dalam rumah tangga sudah tidak bisa lagi dipertahankan sampai namanya sang suami mengatakan inti kamu tak cerai, dengan kesadaran bukan khilaf, bukan nggo meden-medeni tok enggak, tapi memang betul-betul dengan kesadaran, maka jatuh yang namanya cerai. Atau kalau tidak, diajukan ke pengadilan, misalnya ngajukan cerai. Gitu. Nah, ketika ngajukan cerai itu turun digedhok oleh pengadilan atau diucapkan secara langsung, kamu saya talak atau kamu saya cerai. Nah, ketika sudah semacam itu, yang namanya wanita-wanita yang dicerai, istilahnya di dalam Al-Quran adalah al-mutallaqat. Wanita-wanita yang dicerai. Itu dia tertahan atau kudu nahan diri mereka sendiri, maksudnya untuk menikah dan lain sebagainya, itu sampai 3 kali suci. Masa 3 kali suci itu adalah masa untuk memikirkan juga buat sang suami ataupun sang istri. Karena keputusan cerai itu sebetulnya di tangan suami. Sang suami ini pada akhirnya akan mikir, apakah aku akan lanjut dengan ucapan ceraiku tadi, atau terus kemudian rujuk. Nah, itu masa tunggunya, waktunya adalah 3 kali suci. Karena ukuran suci wanita satu dengan wanita yang lain itu berbeda, ya disesuaikan. Nah, ketika sudah keluar, artinya sudah lebih dari 3 kali suci itu, maka berarti masa tunggu bagi sang suami itu sudah selesai. Artinya, kalau sang wanita pada akhirnya menikah dengan orang lain, diperbolehkan. Karena masa tunggu nggo mikir bojone niku pun telas. Nah, kalau misalnya dalam masa tunggu itu pada akhirnya baik sang suami ataupun sang istri itu menginginkan islah, in aradu islaha, maka boleh. Setelah dipikir-pikir, itu kok nggak sebanding, atau mikir kalau sudah punya anak dan lain sebagainya, terus kemudian wis aku tak rujuk meneh, itu boleh dalam masa tunggu itu. Maka biasanya nggih, kalau zaman dulu-dulu yang namanya rujuk itu sudah dengan kumpul, itu sudah rujuk. Tapi kalau sekarang sudah tidak bisa lagi dengan semacam itu. Ini kan harus mengajukan urusan rujuk itu ke KUA. Oke. Jadi prosesnya sedemikian itu. Kalau dulu gampang, begitu sudah setelah itu kumpul itu sudah rujuk. Sudah tidak lagi cerai. Nah, semacam karena masalah cerai atau tidaknya itu satu di tangan sang suami, atau kalau tidak di tangan hakim.
Maka bagi wanita itu tidak boleh apa? Di sini untuk melakukan pernikahan. Nggak boleh menutupi apa yang ada di rahim. Artinya apa? Saya betul-betul bersih dari apa? Dari bibit yang kemungkinan ada dari sang suami. Sehingga ketika dia menikah dengan orang lain, atau gampangane menikah dengan B, kalaupun nanti hamil, itu memang betul-betul benih dari B. Bukan dari A. Oleh karena itu, screening ini diperlukan. Kalau misalnya kok masih itu misalnya milik sang suami, maka sampai melahirkan. Sampai kemudian melahirkan setelah nifas dan lain sebagainya selesai, baru dia kemudian melakukan pernikahan dengan yang lain. Semacam itu. Bukan 3 kali suci lagi. Kalau memang hamil, misalnya dicerai pas pada saat hamil 3 bulan, ya enggak bisa. Sudah tidak berlaku lagi yang namanya salah sata kuru. 3 kali suci itu sudah tidak. 3 kali suci itu kalau misalnya tidak hamil, maka buat wanita-wanita yang hamil, itu iddahnya adalah ketika dia setelah selesai melahirkan. Baru setelah itu boleh melangsungkan pernikahan. Tapi kalau memang betul-betul tidak hamil, maka iddahnya, masa tenggangnya, itu adalah 3 kali suci. Jadi berbeda. Nah, itu dengan catatan kalau memang mereka itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Berbeda dengan orang yang ditinggal mati suaminya. Berbeda dengan orang yang ditinggal mati sang suami, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Oke, wonten keterangan itu. 4 bulan 10 hari. Kalau untuk wanita yang ditinggal mati sang suami. Bagaimana dengan orang yang sudah tidak haid lagi? Tetap sami 3 bulan atau 3 kali suci ini. Hitung-hitungannya ya kira-kira seperti itu. Nah, kados ngoten niku. Cuman yang jadi permasalahan itu kalau dalam masa tunggu, ini pernah terjadi di Karanganyar. Masa tunggu dititipi karo wong liya. Nah, itu. Makanya di sini urusan kepala KUA dan penghulu itu harus betul-betul detail mengerti tentang permasalahan itu. Jangan sampai masa iddahnya itu sudah diisi sampai akhirnya ya dinikahkan. Itu tidak bisa tuh. Sonik gede itu kalau berani menikahkan. Bahkan di dalam, kalau misalnya pernah terjadi seorang dalam masa tunggu terus dititipi wong liya dan pada akhirnya terus dinikahkan, tidak bisa, itu nikahnya fasah. Dan orang yang menikahkan ini punya sanksi yang cukup besar dari sisi Allah Ta'ala. Nah, menunggunya ini ora terus kemudian itu keluar bengesan dan lain sebagainya, tindak ting pundi-pundi. Kayak seorang-orang sekarang ini cerai kok malah dan metu jobo
Gitu, tindak ting putih tinting mal ndak bisa pakai pakaiannya pakai pakaian yang mungkin tidak berhias begitu. Nggak pakai lipstik, nggak pakai apa-apa. Nggak keluar dari rumah. Kalaupun keluar dari rumah itu karena satu hal yang sangat mendesak sekali atau darurat. Semacam itu. Maka yang terjadi sekarang ini orang dicerai malah metu ning dindi, malah dolan ning dindi, itu sudah keluar dari jalur itu. Maka harus diingatkan jenengan itu dalam masa tunggu. Masa tunggu yo ning omah. Ndak banyak keluar. Kalaupun keluar itu karena ada kebutuhan mendadak atau kebutuhan darurat sehingga perbolehkan panjenengan semacam itu sampai betul-betul selesai masa iddahnya. Nah, semacam itu. Sehingga sang suami yang ketika akan calon suami baru itu betul-betul yakin kalau misalnya sang istri itu hamilnya memang benih dari dia. Tentang masalah 3 kali uruk itu, kalau madhab Maliki dan madhab Syafi'i, Imam Syafi'i, itu 3 kali suci. Kalau madhab Imam Abu Hanifah, itu 3 kali haid. Semacam berbeda-beda antara satu yang lain. Intinya ini 3 kali suci nih kuwi. Nah, maka terus pada akhirnya dihitung, tidak terus mengambil secara umum global. Antara orang satu dengan yang lain itu beda-beda. Maka diambil standar biasanya wanita haid itu sampai berapa hari, semacam itu. Kalau misalnya ada kekhususan tersendiri atas wanita yang terceraikan itu, ya itu kudu beda dengan yang lain. Semacam itu. Wa bu'ulatihinna ahaqu biraddihinna fi dzalik. Maka keputusan lanjut atau tidaknya itu di tangan sang suami. Kalau lanjut dalam arti meneruskan hidup rumah tangganya, maka boleh, tidak ada masalah. Nah, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Di sini Al-Qur'an, agama kita ini, Quran kan sumber hukum utama buat kita semuanya. Itu juga mengakui hak-hak wanita. Di sini disebutkan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Itu lebih didahulukan urusan wanita itu daripada walir rijali alaihinna darajah. Itu menunjukkan Islam betul-betul menghormati hak wanita. Didahulukannya urusan wanita di situ karena dulu yang namanya wanita itu radi gagas ya. Kewajiban sang suami untuk ngurusi istri, memberikan nafkah dan lain sebagainya, dulu gak digagas sama sekali. Maka di dalam Al-Quran betul-betul pemenuhan hak itu harus diberikan kepada sang istri. Nah, semacam itu. Walirijali alaihinna darajah. Maka bagi sang suami, sang suami itu mempunyai kedudukan atas wanita-wanita itu 1 derajat. Wallahu azizun hakim.
Misalnya terjadi perceraian, selama dalam masa tunggu itu, maka sang suami pun harus memberikan nafkahnya. Apalagi ketika punya anak, ambok sekalipun sudah cerai sekalipun, sang anak-anak ini juga harus terus dan tetap mendapatkan apa? Suplai apa? Materi dari sang bapak, karena tidak ada yang namanya mantan anak, mantan istri ada, mantan suami ada, tapi mantan anak tidak ada. Tapi umumnya saat ini begitu cerai, ya wes sang bapak seorang gagas maneh. Padahal itu anaknya mereka. Maka pernah terjadi zaman Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada anak, bapak dan ibunya cerai, terus sang ibu menikah lagi sehingga anak ini tidak begitu diperhatikan karena sang ibu sudah menikah lagi. Itu dalam biasanya dipakai untuk apa? Semacam apa nih? Diucapkan. Ada hadis Kanjeng Rasul Muhammad, ngendikanipun hadis Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terus tidak mendapatkan perhatian itu ketika pas Idul Fitri niku nangis. Tidak pakai baju dan lain, atau pakai baju, bajunya juga enggak bagus, atau mungkin ya bolong-bolong dan lain sebagainya, suwek-suwek dan lain sebagainya. Dia tidak bermain dengan teman-teman yang lainnya, sementara teman-teman lainnya itu pada bergembira pada hari Id. Terus kemudian dia didekati oleh Rasulullah SAW. Ceritakan semacam itu. Akhirnya Rasulullah, kamu mau enggak kalau misalnya Fatimah itu dari saudaramu? Hasan dan Husain itu dari teman-teman. Diajak sama Rasulullah Muhammad SAW ke rumahnya, terus kemudian diberi makan sama Rasulullah, dipakai pakaian baju yang bagus, artinya dicukupi kebutuhannya sama Rasulullah Muhammad SAW. Terus kemudian keluar dari rumah baginda Rasulullah Muhammad SAW, anak ini itu seneng banget. Nah, anak-anak yang main yang tadi bergembira kan ya kaget. Mau sedih, mau nangis wae, lah kok saiki kok seneng, tur pakaiannya juga baik. Nah, terus kemudian diceritakan, bapakku meninggal karena apa? Karena perang jihad fisabilillah. Terus kemudian pada akhirnya sang istri, sang ibunya itu menikah kembali. Sampai akhirnya dia tidak diperhatikan urusannya. Makanya teman-temannya tadi melihatnya menangis, ya kondisinya kayak gitu. Sampai akhirnya didekati sama Rasulullah SAW dan disayang betul sama Rasulullah, dipenuhi kebutuhannya semuanya. Maka terus anak-anak yang domain ngono yo enake dadi bocah iki ya akhirnya. Kapan toh bapakku ana perang meneh ben bapakku melu perang terus akhirnya meninggal dunia syahid ngono, terus aku engko terus dikei atau disayang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayak gitu. Jadi jangan sampai ketika yang namanya suami dan istri itu terus kemudian pada akhirnya cerai, tapi hak dan kewajibannya, hak anak itu tetap kudu terpenuhi dan kewajiban bapak dan ibu juga harus diberikan. Nah, jangan sampai mereka terlantar. Karena urusannya ya tadi tidak ada yang namanya makan anak. Nah, kalau mereka itu tidak memperhatikan itu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa, Azizun. Maksudnya perkasa itu di sini bisa terus kemudian mengambil keputusan dan menghukum, menurunkan hukuman atau memberikan sanksi
kepada siapa? Baik suami ataupun istri yang sudah tidak memperdulikan lagi urusan anaknya. Sang suami sudah mencari calon istri lagi, sang istri juga sudah mencari sang suami baru dan lain sebagainya. Padahal mereka mempunyai anak yang harus mereka perhatikan kebutuhannya. Kalau misalnya mereka sudah nggak gagas lagi yang anak itu tadi, urusan itu, urusannya kali Gusti Pangeran. Kemudian hakim niku mau wicaksono. Sampai pada akhirnya sang istri menikah kembali, ya sudah. Ketika sudah menikah kembali, ya nafkahnya berhenti untuk sang istri. Tapi untuk anak masih terus. Macam itu. Jangan hanya karena pengurusan urusan sang anak, perwalian anak itu diberikan kepada sang istri, maka sang suami tidak kemudian memberikan kewajibannya kepada sang anak. Kan banyak kan kayak gitu, wis cerai ya wis, urusanku. Nah, sampai pada akhirnya sang istri menikah kembali. Nah, ketika menikah kembali ya sudah. Dan tetap terhadap anak dipenuhi kebutuhannya. Dan itu urusannya kayak begitu. Maka ayat selanjutnya 229 niku dipun jelasaken at-thalaqu marratan. Talak itu 2 kali. Yang dapat dirujuk maksudnya. Yang bisa dirujuk wonten keterangan. Kalau sudah talak 3 ya sampun rampung. Ora iso dirujuk neh kecuali sang istri itu sudah menikah dan cerai. Baru bisa kembali kepada suami yang awal yang menceraikannya. Talak 3 tadi. Nah, kalau masih 2 itu masih bisa dirujuk. Talak 1 di pengadilan itu talak 1 itu masih bisa rujuk, bukan berarti cerai ya wis bar ndak. Baru ketika talak 3 ya wis ora iso ngopo-ngopo. Nah, maka di sini fa imsakum bima'rufin au tasrihum biihsan. Napa niku? Pak imsakun menahan, itu juga harus dengan cara yang baik. Maksudnya rujuk itu dengan cara yang baik. Au tasrihum biihsan. Atau menceraikannya juga harus dengan baik. Artinya baik cerai ataupun rujuk itu dengan cara yang baik-baik. Kalaupun rujuk jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang menyebabkan keduanya itu terus kemudian saling bersikukuh untuk cerai. Jadi ada poin-poin yang bisa disepakati. Maka perlu faba'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Ada semacam penengah antara sang suami dengan sang istri yang bisa memberikan poin-poin yang bisa disepakati sehingga kejadian pertengkaran hebat atau yang menyebabkan pada akhirnya mereka ingin bercerai itu tidak terulang lagi. Semacam itu. Misalnya contoh, sang suami tidak memberikan nafkah lahir, batin ini jaluk terus, nafkah batin jaluk terus. Nafkah lahir tidak ngasihkan. Sampai akhirnya sang istri, iki piye toh? Nah, ketika diminta nafkah lahir, marah-marah sampai akhirnya mau ngajukan cerai. Akhirnya perlu penengah. Nah, bukan berarti ketika sudah berhubungan kembali terus pada akhirnya rujuk. Cuman ketika rujuk di situ ya ada keinginan dari sang suami untuk memberikan bukan cuma nafkah batin saja tapi nafkah lahir itu juga harus diberikan. Ora rujuk, kumpul dan lain sebagainya
sementara permasalahan sama masih berlanjut, itu nanti pada akhirnya yo kayak begitu kembali. Karena pernah terjadi kebetulan kula dipun suwun dados penengahi. Sang istri ternyata itu tidak diberi nafkah lahir. Sementara sang suami nuntut terus dengan dalih macam-macam dalih seperti itu. Oke, ngeten kemawon. Kalau misalnya Bu, kalau misalnya Bapak memberikan, jadi kan beberapa kali itu tidak dipenuhi hasratnya sang bapak itu. Karena ya memang nyuwun niku tok mboten maringi nafkah lahir. Nah, terus kemudian pun ngeten mawon, Pak. Kalau niki ngeten nggih, kalau misalnya jenengan niku maringi nafkah lahir, ibu-ibu ibu niku kersa ngurusi melayani panjenengan apa ndak? Oh, siap Pak. Terus pada akhirnya ya tidak kembali lagi dalam arti ya memang pemberian nafkah lahir memang diberikan ya pada akhirnya kembali baik keluarga tersebut. Jadi ada poin-poin yang disepakati bersama supaya tidak terjadi lagi keinginan-keinginan untuk cerai itu tadi. Maka dengan cara baik-baik, cerai pun dengan cara yang baik-baik, bukan dengan cara yang tidak baik. Cara yang tidak baik itu banyak. Contoh di Karanganyar atau di Kebak Kramat. Nih, ada orang itu ibunya ini masih gendong anak masih kecil. Itu enggak tahu kalau dia itu diceraikan. Masya Allah. Ngertos ini ku tindak ning KUA Kebak Kramat. Soalnya dengar-dengar sang suami kok menikah lagi. Ya Allah, ya Rahman. Itu dengan cara yang tidak baik. Gitu. Jadi alamatnya itu dialihkan ke yang lain. Gitu. Dan nanti ada panggilan dari pengadilan. Nah, karena tidak tahu kan pada akhirnya kan dianggap tidak hadir terus toh, ya wes akhirnya digedok sama pengadilan cerai. Setelah cerai, ya itu tadi sang istri ngertine ya cek bojone dan lain sebagainya. Ah, ngerti-ngerti kok denger info nikah di KUA Kebak Kramat datang ke sini. Ya Allah ya Rahman, itu bukan dengan cara yang baik-baik. Atau kalau tidak ada salah seorang istri, ya, wanita, ya, itu ngagugat sang suami itu dengan cara yang tidak baik juga. Dengan cara apa? Dia membenturkan dirinya sendiri, mukanya itu ke dinding sampai akhirnya benjol. Ya. Terus kemudian dianggap itu ngajukan itu pokoknya kayak KDRT divisum terus diajukan ke pengadilan. Nah, itu juga dengan cara yang tidak baik. Maka dua-duanya baik mempertahankan pernikahan ataupun pada akhirnya cerai itu dengan cara yang ihsan. Nah, nggih. Terasakan wala yahillu lakum an ta'udu mimma ataitumunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah wala yahillu lan tidak halal lakum kagem panjenengan sedaya wae bapak-bapak, mas-mas ingkang sampun ngucapaken kata cerai antahudu menawi panjenengan niku mendet mimma dari apa-apa ataitumunna ingkang nate sampun panjenengan paringaken dumateng mantan garwanipun panjenengan sayan sesuatu illa kejawi ayah khafa keduanya itu takut
alla yuqima hududallah. Kalau tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Kadang ketika sudah cerai, wis diangkut kabeh. Apa yang dulu pernah diberikan kepada istri itu diminta semuanya kabeh. Tidak begitu. Gitu. Maka kalau di sidang setelah sidang perceraian biasanya itu bisa diajukan juga tentang permasalahan kono gini. Nah, ada aturannya yang semacam itu. Bukan terus diangkut kumabeh iki biyen sing nukokke aku cukup kabeh. Ndak begitu. Wala yahillu lakum, halal buat panjenengan sedaya itu terus kemudian ngangkuti kabeh iki ben takeki ya jukuki kabeh. Nah, itu apa? Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kalau seandainya panjenengan itu malah justru mendolimi atau tidak melaksanakan hukum Allah. Macam itu, hukum-hukum Allah apa itu? Masalah keadilan. Jangan-jangan malah jenengan mboten adil ting mriki. Fa in ibtum alla yuqima hududallah fala junaha alaihi ma fi maftadat bih. Kalau misalnya keduanya gitu. Fa in ibtum maksudnya panjenengan sedaya, maksudnya panjenengan sedaya ya suami istri itu maksudnya. Alla yuqima hududallah, kalau tidak dapat melanjarankan hukum Allah, maka apa? Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa kepada keduanya. Bimaftadat bih, tentang nopo? Tentang bayaran yang diberikan oleh pihak istri untuk menebus dirinya. Tilka hududullah fala ta'taduha. Lah niku batas-batas atau aturan-aturan Allah, maka jangan dilanggar batas-batas itu. Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang melanggar batas, faulaika humudz zalimun, mereka itu adalah orang yang zalim. Zalim itu ngeten, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Harusnya kita itu mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan Allah, malah kita melanggar aturan-aturan tersebut. Nah, tadi disebutkan wala yahillu lakum. Wala yahillu lakum, enggak halal kagem sang suami gitu. Termasuk kepada hakim gitu. Untuk mengambil apa? Menetapkan putus, mengambil apa bagian apa yang pernah diberikan kepada sang istri. Atau menyuruh sang istri untuk mengambil, untuk memberikan semuanya. Enggak begitu caranya. Baru tidak ada dosa. Itu seandainya apa? Tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya. Nah, maksudnya pripun niku? Kalau misalnya sang istri terus kemudian mengajukan apa, gono gini dan lain sebagainya, itu dia mempunyai hak untuk itu. Laung biyen usaha bersama kok, terus kemudian mergo sing ngurusi bojone kabeh, sing ngurusi sang suami, terus kemudian dia
Sangkut semuanya hanya karena perceraian. Enggak, ini urusan masalah harta, ya harus diselesaikan, harus dibagi gitu. Bagiannya berapa, bagiannya seberapa. Biasanya itu diajukan kepada hakim pengadilan itu. Kemudian nanti sama pengadilan ditentukan. Bukan terus mengekup semuanya, ngambil itu, oh iki gonaku, dan lain sebagainya. Nah, semacam itu. Maka di sini ada hak wanita yang perlu diperhatikan juga oleh sang suami. Ora terus gondol mangin, sibuk semuanya, itu enggak begitu. Nah, sang istri itu mempunyai hak untuk menebus dirinya. Misalnya bojone kuwi terus nyuwun pangapunten, membuatnya itu terkatung-katung, itu bisa mengajukan ke pengadilan. Wah, iki bojoku ra cetha kok, Pak. Maka saya minta keputusan kepada panjenengan. Wong dia tidak pernah memberikan nafkah sampai berbulan-bulan. Atau dia melakukan KDRT. Atau dia melakukan apa dan lain sebagainya yang justru merugikan dan lain sebagainya. Itu bisa kok mengajukan, menebus dirinya sendiri. Maka di dalam pernikahan untuk orang-orang Indonesia biasanya itu ada psikotaklik. Kalau misalnya sang suami itu tidak memberikan nafkah selama 3 bulan berturut-turut, maka sang istri bisa mengajukan gugatan kepada pihak pengadilan agama atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Itulah gunanya kayak gitu. Maka bisa menebus dirinya sendiri. Karena kadang nyuwun pangapunten, ada laki-laki yang kayak begitu, pengennya menang tok, pengennya suka yang sing seneng tok. Ketika pas urusan masalah nafkah lahir, gak gelem. Ketika urusan masalah tanggung jawab, ketika anak dan lain sebagainya, gak gelem. Kan ada yang kayak gitu. Ada yang ditinggal sampai beberapa bulan, berbulan-bulan, bahkan lebih dari 1 tahun dan lain sebagainya, tidak diberi nafkah dan lain sebagainya, randuwe rono kabar, rono piye-piye dan lain sebagainya, itu kan tidak bertanggung jawab. Maka sang istri, wiki piye to jajane dan lain sebagainya. Nah, ketika seperti semacam itu, dia boleh itu menebus dirinya sendiri dalam arti mengajukan gugatan. Itulah apa maksudnya? Batas-batas Allah, aturan-aturan Allah. Maka psikotaklik itu tidak menyalahi syariat. Lagi nikah kok wis nganggo psikotaklik. Karena ada yang mengatakan semacam itu untuk memberikan jaminan kenyamanan bagi sang wanita. Jangan sampai yang namanya istri itu terus tidak dipenuhi hak-haknya. Maka bagi orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah, hudud Allah ini, para bapak-bapak ataupun ibu-ibu, para suami ataupun para istri, dengan kedahimut, faulaika humud dhalimun. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Kinten-kinten nek zalim niku angsa rahmate Gusti Allah. Ya ndak. Oke. Biasanya terjadi yang kayak begitu itu kalau misalnya sang suami itu ketika nggak pulang bertahun-tahun nggak memberikan nafkah lahir, nafkah batin dan lain sebagainya, bisa jadi kejadian-kejadian itu mereka sudah mempunyai istri di tempat yang lain kayak begitu. Waliyadzubillah. Nah, itu kalau misalnya talak 1 sampai 2. Maka pada 230 fa in talaqaha fala yahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah
itu untuk talak yang ketiga. Maka tidak halal baginya, bagi sang suami itu untuk kemudian rujuk lagi, sudah tidak bisa, hatta tangkiha, sampai sang mantan istri itu menikah kembali terus talak, baru boleh. Fa'in tallaqaha, ketika dia sudah ditalak sama suami barunya, fala junaha alaihima ayyataraja'a, maka boleh sang suami, mantan suami dengan mantan istri yang sudah ditalak sama suami barunya itu untuk rujuk kembali, dengan catatan Indonna ayyukima hududallah. Dengan catatan apa? Dengan rujuknya itu mereka berupaya untuk melaksanakan aturan-aturan Allah. Ning kadang rada nakal niki. Maksudnya rada nakal pripun? Gen supaya piyambake atau mantan suami itu bisa kembali dengan mantan istrinya yang dia talak 3, itu terus nyari orang muhalil untuk menghalalkan. Maksudnya wis kowe nikah karo bojoku kae, tak biayai semua, mulai dari urusan ngurusi berkas sampai pernikahan, sampai resepsi dan lain sebagainya, tak biayai, ning dengan catatan jangan kamu kumpuli. Setelah itu kamu cerai, bahkan kamu tak kei bayaran. Jaluk piro tak kei, gen supaya aku engko iso kumpul meneh karo mantan bojoku kae. Nggih. Ada dengan cara yang semacam itu, ada. Dengan kedah pirsa Allah niku moho mangertosi. Karena ada yang semacam itu, ada. Gen supaya apa? Bisa kembali dengan mantan istri yang sudah ditalak 3. Strategi ngono. Dipikir itu ndak ada, oh, boleh. Tapi Gusti Allah mau pirsa wong iku strategimu gen supaya kowe iso balik meneh karo mantan bojomu kok. Maka dipersiapkan muhalil, orang yang untuk menghalalkan. Maksudnya orang lain menikah, kowe apa bojoku kae nikahono, kebutuhannya tak cukupi awakmu, tapi jangan kamu kumpuli yo. Bar kowe terus mbok cerai, kowe njaluk piro tak kei, kok gen aku iso balik meneh. Karena nasnya hanya mengatakan hatta tangki hazaujan ghairah, sampai sang mantan istri menikah dengan suami barunya. Fa in talaqaha, kalau misalnya dicerai, fala junaha alaihima ayyataraja'a, maka boleh sang mantan itu kembali kepada sang mantan suami tadi, alias rujuk. Watil kahututullah, itulah hukum-hukum Allah, yubayinuha, yang diterangkan hukum-hukumnya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang ya'lamun, mengetahui. Oke, semacam itu. Itu permasalahan-permasalahan perceraian. Mila menawi saged, ampun kula kalih panjenengan terus kemudian melewati pintu cerai itu, kecuali memang tidak bisa dipertahankan, maka tetap boleh. Jangan seperti biasanya di Katolik ya. Kalau di Katolik wis ora iso tenan. Wis wangil, betul-betul wangil. Ndak, Islam tetap pintu itu dipersiapkan, tapi kalau memang betul-betul terpaksa sudah tidak ada jalan lain lagi untuk bisa dibenahi, ya baru boleh. Maka wajar bila Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam paling menghentikan abghadul halal, halal yang dibenci itu insyaallah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah at-thalaq, talak. Tapi sekalipun begitu tetap
dibolehkan. Kalau memang tidak ada lagi yang bisa kita upayakan supaya yang namanya rumah tangga bisa kembali berjalan dengan baik. Nah, semacam itu. Oke. Tetap yang namanya perceraian bisa menjadi solusi. Bukan berarti tertutup sama sekali. Oke. Kados ngoten niku, terus wonten ing mriki babagan masalah perceraian. Niki kagem dasar kalau misalnya ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin berkonsultasi kepada panjenengan sedaya urusan masalah perceraian yang menjadi dasar nggih kados ngoten niku. Mulai dari nggih edah, terus kemudian edahnya itu bagi kalau misalnya hamil jelas berbeda. Terus kemudian perkara rujuk, perkara lanjut atau cerai itu harus dengan cara yang baik, dan permasalahan urusan gono gini termasuk tentang perceraian dengan cerai 3, talak 3. Nah, urusanipun kados ngoten niku. Mugi-mugi ingkang sekedhik punika saged manfaati dumateng kita sedaya. Saged dados pembelajaran kagem kula kalih panjenengan sedaya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring kegiatan nggih dumateng kita saged berupaya semaksimal mungkin dalam rumah tangga tetap terjadi keharmonisan, keselarasan, ketenangan, ketentraman, sehingga tidak perlulah mengambil jalan seperti yang tersebut tadi. Tapi kalaupun terpaksa, yaitu ada tadi batasan-batasan yang diberikan oleh Allah. Oke, mugi wonten manfaate nyuwun agung pangsomo. Kita tutup kanthi waosan hamdalah kalih doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.